secara akal perlu kita garis bawahi juga kalau Syekh Abu Bakar Jazair mengatakan siksa kubur itu tidak luput dari akal sehat karena banyaknya dalil-dalil yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan minimal ada 3. Yang pertama, secara akal siksa kubur itu memang ada. Ya. Keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat, kepada hari kiamat mempunyai konsekuensi iman juga kepada azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Jadi sebagaimana kita beriman Allah itu ada, malaikat itu ada, rukun-rukun iman yang pertama, yang kedua beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, maka harus juga ada konsekuensi beriman kepada hari kiamat karena dia satu paket dengan siksa dan nikmat kubur ini. Serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia juga wajib beriman kepada sebagian yang lainnya. Yang kedua, masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan kedua malaikat, bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Beliau kuatkan poin 2 dengan poin ketiga. Beliau mengatakan orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakan. Ia bisa merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika terbangun di saat asyik sedang bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak sukai dan ia merasa terganggu. Di mana ketika ia terbangun, ia bersyukur, berterima kasih kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dan dilihat oleh mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya, maka bagaimana dengan azab dan kenikmatan kubur bisa diingkari padahal ia mirip sekali dengan mimpi seseorang. Jadi kalau mimpi aja kita bisa rasakan nikmat ataupun ketakutannya, maka begitu juga dengan keadaan ini tentunya.